Kita perlu kebangunan rohani karena kita sering ngalamin ketiduran rohani. Kalau kita dengar kata kebangunan rohani, bawaannya meeting besar, KKR, altar call, orang didoakan nangis-nangis dan tumbang-tumbang. Kita kira kebangunan rohani itu seperti itu. Padahal jauh lebih dari situ. Kebangunan rohani adalah saat dimana kita merasakan kemuliaan Tuhan, mengubahkan, memulihkan, membaharui kita. Dan dampaknya pasti ada banyak orang yang melihat kehidupan kita dimenangkan bagi nama Tuhan. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Saudara, tahun 2020 sudah kita lalui. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tahun lalu adalah tahun yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Namun di tengah-tengah situasi yang berat tersebut, kita mengalami dan kita melihat sendiri bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan di tahun 2021 ini, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021. Namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan juga sebagai pernyataan iman kita akan pemeliharaan Tuhan di tahun 2021 ini, kita mau merayakannya di dalam ibadah Celebration of Giving yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari jam 4 sore.
Acara ini akan dilakukan secara live streaming. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut perayaan ini dengan penuh antusias untuk merayakan kebaikan Tuhan. We want to celebrate His goodness. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Jemaat IMDC Jakarta. Bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap untuk mengikuti ibadah. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema Personal Revival, Kebangkitan Pribadi. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari bawa pujian kepada Dia. Mari kita sembah Raja kita. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kami agungkan nama-Mu hari ini Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Kau yang bertahta di tempat ini, Kau yang kami sembah. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat
Saat ini kami mau satukan hati kami hanya kepadamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Shalom Jemaat MDC Jakarta. Jumpa lagi di dalam ibadah minggu kita hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati lebih dulu, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menghidupkan kami, memberi hidup yang baru, dan senantiasa menuntun kami di jalan-jalan yang kekal Tuhan. Di jalan-jalan yang baik Tuhan. Di prinsip-prinsip hidup yang indah Tuhan. Sehingga kami bisa semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dan semakin hari hidup kami menjadi dampak bagi banyak orang. Hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berbicara lebih keras dari apa yang mampu kata-kata sampaikan Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sementara kami mendengarkan firman secara online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudara, tema kita sepanjang 2021 adalah alive atau hidup. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh dinamika, hidup yang benar-benar penuh di dalam Tuhan. Diambil dari Yehezkiel 37 ayat 14. Dikatakan seperti berikut, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang mengadakan atau menginisiasi kehidupan di dalam hidup kita adalah Roh Allah sendiri. Di saat Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hidup yang penuh, saudara. Nah, inilah dia. Ini yang kita sebut dengan revival. Kita semuanya dulunya mati dan dihidupkan. Kita terhilang dan ditemukan. Tetapi di saat Tuhan hadir dalam hidup kita, maka revival terjadi. Revival adalah di saat Allah dalam kekuatannya, yaitu kemahakuasaannya, melawat umatnya dan menyatakan kemuliaannya sehingga terjadi pemulihan atau kebangunan rohani, dan ujung-ujungnya adalah penuaian jiwa terjadi. So, karya Tuhan dalam kehidupan seseorang dimulai dengan pembaharuan atau renewal atau kebangkitan hati. Itu yang kita bahas minggu lalu, heart revival. Di Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Jadi di saat kita mendapatkan hati yang baru, di situ journey atau perjalanan kebangunan rohani kita dimulai. Lalu nggak selesai sampai pemulihan hati, dilanjutkan dengan kebangkitan pribadi atau personal revival yang akan saya bahas hari ini. Yehezkiel 37 ayat 5 dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, tulang-tulang yang mati dan kering itu. Aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan urat-urat, daging-daging akan menutupi dan kulit juga akan diberi nafas hidup sehingga kamu hidup kembali, kata Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya setelah personal kita mengalami kebangkitan, maka yang terjadi adalah dampaknya adalah community revival. Kebangunan rohani terjadi di dalam komunitas kita. Dalam Yehezkiel 37 ayat 10 dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Tentara bicara tentang komunitas, tentang gereja yang kuat. Bukan hanya satu pribadi yang dipulihkan, tetapi apa yang terjadi saudara, satu komunitas akan mengalami pemulihan. Dan akhirnya apabila komunitas mengalami revival, maka kita akan berdampak pada kebangkitan masyarakat atau society revival. Dikatakan saat itu di dalam Yehezkiel 47 bahwa sesuatu yang mengalir dari bait Allah itu akan mengalir terus seperti sungai, saudara. Dan kemanapun sungai itu mengalir, air itu mengalir, semuanya dihidupkan. Ada ikan-ikan berkeriapan, ada pohon-pohon, tanaman, tumbuhan, ekosistem yang menjadi begitu indah dan hidup. Oleh karena apa saudara? Oleh karena ada komunitas yang bergerak dari bait Allah. So ini dia yang akan kita bahas selama sebulan ini. Dengan singkat cerita saya mau katakan heart revival atau pemulihan kebangkitan hati akan menghasilkan personal revival. Personal revival akan menghasilkan community revival. Dan community revival akan berdampak kepada society revival. Lihatlah betapa dahsyatnya pemulihan yang diawali dari hati. Hari ini saya akan bahas tentang personal revival. Apa itu revival lebih dulu? Kebangunan rohani tadi sudah saya sampaikan adalah di mana Allah
di dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya melawat umatnya dengan penuh kemuliaan, sehingga umatnya mengalami kebangkitan, kebangunan, pemulihan. Dan akhirnya banyaklah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Duncan Campbell bilang gini, kebangunan rohani berkaitan dengan umat Allah. Kita kadang-kadang mengatakan dengan resiko disalah mengerti. Kita tidak berdoa untuk kebangunan rohani agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan. So kalau paradigma kita bahwa kebangunan rohani itu di saat kita berdoa, orang-orang otomatis bertobat selamat. Enggak seperti itu. Kita tidak berdoa untuk kebangunan rohani agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tetapi ribuan jiwa, jutaan jiwa bahkan dapat diselamatkan ketika kita mengalami kebangunan rohani. Duncan Campbell. Tentu saja pada saat dikatakan firman Tuhan bahwa percayalah kepada Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan mengalami pemulihan. Kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tentu saja ini akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa masing-masing orang bertanggung jawab kepada keselamatannya. Di saat masing-masing pribadi datang kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. So arti kata itu adalah bukanlah kalau kita bertobat otomatis satu keluarga diselamatkan. Enggak. Arti ayat itu berkata seperti ini, apabila satu orang diselamatkan, maka satu orang yang diselamatkan itu punya potensi untuk membawa satu keluarga mengenal Tuhan. Karena satu orang yang heartnya mengalami revival, hatinya telah dipulihkan dan dibangkitkan, dia akan punya dampak bukan hanya kepada komunitasnya tapi sampai kepada masyarakat luas. Oke, dengan demikian saya mau katakan kebangunan rohani atau lawatan Tuhan, pemulihan dalam segala hal dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa mengintervensi pekerjaan Roh Kudus karena dia Allah yang berdaulat. Tapi kita bisa mempersiapkan diri sehingga di saat Tuhan melawat kita, kita dalam kondisi siap. Saya akan siap. Jadi hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk personal revival. Untuk mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ini akan menjadi ayat sentral, saya akan bahas dari sini. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dikatakan seperti berikut. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah yang telah mengatakannya. So kalau kita lihat ini struktur dari 3 ayat ini, kita ngelihat bahwa di ayat 5 adalah pengertian dari revival. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. So itu namanya revival. Ada pemulihan yang dahsyat yang bukan hanya kita alami, tapi semua orang akan bisa lihat karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Di ayat 5 adalah revival terjadi. Tapi di ayat 3 adalah persyaratannya supaya revival itu terjadi. Apa itu persyaratannya? Sebelum Tuhan melawat, Tuhan mengunjungi umat manusia dan melakukan perkara yang ajaib, maka ada jalan yang harus dipersiapkan. Perhatikan ayat 3, saya baca lagi. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Highway bagi Tuhan. So sebelum Tuhan melawat, kita perlu persiapkan jalan untuk Tuhan ngelawatnya. Kalau kita nyambut presiden aja kita perlu siapin karpet merah. Maka segala raja yang mau melawat hidup kita, kita nggak persiapkan jalan untuk dia. Siapkan highway, elevated way, dikatakan seperti itu. Nah, ayat yang keempatnya yang kita akan bahas sekarang, ayat yang keempatnya adalah cara mempersiapkan jalan tersebut. Bagian Tuhan melawat kita, bagian kita mempersiapkan jalan. Fokus dengan bagian kita, Tuhan nggak akan pernah ingkar janji melakukan bagiannya. Ayat 4 dikatakan seperti berikut. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Dalam bahasa Inggrisnya agak berbeda, saudara, karena urutannya jadi karena kalau bahasa Indonesianya agak nyampur-nyampur kata-katanya. Tapi bahasa Inggris jelas perbedaan antara satu kerjaan, satu step dengan step yang lain. Dikatakan seperti ini. Yesaya 40 ayat 4 dikatakan, every valley shall be exalted,
And every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. So ini dia tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, saudara. Mungkin kata-kata ini tidak, tahapan-tahapan ini bukan, lebih tepatnya bukan tahapan, tetapi hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyambut lawatan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita nggak bisa maksa lawatan Tuhan, kita hanya bisa mempersiapkan jalannya. Oke ya? Nah saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya juga, apakah saya butuh personal revival dalam hidup saya? Saudara, Octavius Winslow dalam bukunya Christian's Inner Life, dia ngomong bahwa setiap kita butuh kebangunan rohani. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai manusia mengalami yang namanya ketiduran rohani. Saya ulangin. Kita perlu kebangunan rohani karena kita sering ngalamin ketiduran rohani. Tapi kebangunan rohani, istilah kebangunan rohani ini atau revival ini sudah begitu bias di dalam kehidupan orang Kristen. Karena kalau kita dengar kata kebangunan rohani, bawaannya meeting besar, KKR, altar call, orang didoakan nangis-nangis dan tumbang-tumbang. Kita kira kebangunan rohani itu seperti itu. Padahal jauh lebih dari situ. Kebangunan rohani adalah saat dimana kita merasakan kemuliaan Tuhan, mengubahkan, memulihkan, membaharui kita. Dan dampaknya pasti ada banyak orang yang melihat kehidupan kita dimenangkan bagi nama Tuhan. Dahsyat, jauh lebih dari hanya sekedar pertemuan kebaktian besar-besaran seperti yang kita ketahui selama ini. Revival itu dimulai dari pribadi. Tanpa KKR pun, tanpa kebaktian-kebaktian besar, kita bisa ngalamin personal revival. Dan bahkan Tuhan justru membuat kebangunan rohani pribadi itu lebih genuine daripada kebangunan rohani rame-rame. Karena biasanya kebangunan rohani yang besar-besaran, kebangunan rohani itu cuman melibatkan perasaan kebanyakan atau euforia dan yang lain sebagainya. Personal revival penting sekali kita miliki. Apa itu ciri-ciri ketiduran rohani? Katanya, kata Octavius Winslow ini. Ciri-ciri apakah saudara mengalaminya? Coba lihat nih. Saudara merasa Allah itu terasa jauh. Pelayanan itu nggak bisa lagi dinikmati. Kita nggak lagi ingin memikirkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Nggak mikir bagaimana supaya nama Tuhan ditinggikan oleh banyak orang. Kita nggak lagi ingin memiliki kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Atau kadang-kadang kita bisa memikirkan jadi terisolasi dan merasa kesepian. Merasa ditinggalkan bahkan. Kehidupan Kristen jadi beban dan tampak tidak menarik. Sangat mudah atau muncul sikap yang tidak Kristiani. Yaitu tidak mengasihi. Nggak ada lagi kerendahan hati. Tidak mengutamakan orang lain atau kita jadi selfish, jadi egois. Tidak mau lagi memuliakan Tuhan. Sebagai gantinya muncul rasa percaya pada diri sendiri. Kita akhirnya mulai timbul kritik, mungkin kepada gereja, kepada orang lain, kepahitan, kesombongan, dan kurang kasih kepada manusia. Dosa jadi tampak lebih menarik, hidup menjadi lebih sulit dan berat untuk dijalani. Kita tidak lagi menyampaikan kesulitan dan pergumulan kepada Allah. Tetapi kita mulai tanggung sendiri. Kita merasa bahwa kita harus tanggung jawab sendiri. Kemudian kita membuat rencana-rencana tanpa meminta Allah menyertai dan memberkati, saudara. Itu dikatakan adalah tanda-tanda kita mengalami ketiduran rohani nih. Kalau kita ngalamin ini. So bukan hanya orang yang gak percaya. Justru kebangunan rohani ini harusnya dialami oleh orang-orang yang sudah percaya. Tapi ngalamin ketiduran itu, saudara. Nah kita akan lanjutkan. Bagaimana caranya agar Tuhan mempersiapkan diri. Karena Tuhan sangat ingin. Terlebih dari kerinduanmu supaya Tuhan melawat engkau. Tuhan lebih rindu untuk melawat kita. Konsepnya salah banget kalau kita anggap bahwa kita harus hebat sekali baru Tuhan lawat kita. Enggak, saudara. Dikatakan Roh Kudus sejak hari Pentakosta telah dicurahkan ke tengah-tengah dunia. Dan dia tidak akan kembali ke sorga. Dia harus menyelesaikan kehendak Bapa di bumi sampai pemulihan segala sesuatu. Tetapi kenapa enggak semua orang mengalami Roh Kudus? Sederhana, bukan karena Roh Kudusnya enggak melawat kita. Tetapi kita yang enggak membuka jalan bagi Roh Kudus untuk melawat kita. So buka. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan.
untuk mempersiapkan dalam rangka mempersiapkan jalan ini. Yang pertama, saya katakan, saya baca lagi. Dalam Yesaya 40 ayat 4, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yang pertama, kalau saudara ingin ngalamin personal revival, kebangkitan pribadi, yang pertama, ada lembah yang harus ditutup. Ada lembah yang harus diisi. Waktu saya mempersiapkan ini, saya kebayangnya kayak ilmu teknik sipil yang saya pelajari beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Waktu saya kuliah, saudara. So, selalu ada yang namanya cut and fill, saudara, sebelum melakukan pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada lembah yang harus ditutup, harus di-fill. Saudara, lembah adalah sesuatu yang menurun, yang dangkal. Ini lubang yang harus diisi, saudara. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang kau rasa dangkal dalam hidupmu? Ini yang harus kita isi, kita fill nih. Apa kedangkalan itu? Bisa kedangkalan rohani, misalnya kedangkalan dalam kehidupan doamu, dangkal banget. Doa makan, doa saya Pak Tommy lancarlah 3 kali sehari gitu, saudara. Doa pagi, makan siang, makan malam. Saudara, kalau makannya 5 kali, doa 5 waktu gitu, saudara. Makannya 5 kali. Saudara, Tuhan itu lebih dari sekedar doa yang kayak gitu, doa formalitas. Jangan dangkal, saudara. Harus, saudara, dipenuhi, saudara. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Bisa berupa kehidupan doa, bisa disiplin meditasi firman, bisa persekutuan dengan saudara seiman yang enggak nempel, enggak dekat, enggak erat. Cuman sekedar ada aja, saudara. Gereja ya datang ke gereja aja, ibadah cuman datang ke ibadah aja, saudara. Itu lembah yang harus ditutup, diisi dengan sesuatu yang bergairah, saudara. Mungkin ada lobang-lobang dalam hidup kita, dalam jiwa kita akibat tidak mengampuni. Mungkin ada lubang-lubang dalam jiwa kita yang harus ditutup, yaitu namanya lubang penguasaan diri. Banyak hal, bahkan ada hal-hal fisik yang bisa mempengaruhi, saudara, kehidupan rohani kita, yaitu mungkin lubang-lubang dalam finansial kita yang membuat kita tertekan sehingga susah berfokus kepada Tuhan. Lubang-lubang dalam hubungan pernikahan, dalam persahabatan. So, apapun itu, saudara, ada lembah yang harus ditutup. Yang kedua, untuk mengalami personal revival, maka ada gunung yang harus dipotong. Di ayat 4 dikatakan setiap lembah harus ditutup. Ada lubang-lubang dalam kerohanian kita yang harus kita tutup. Dan yang kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Ini adalah proses cut, saudara. Saya ingat waktu saya masih kuliah, saat itu sedang ada proyek teknik sipil, saudara, yaitu membuat jalan dari Jakarta sampai Bandung, yaitu namanya Tol Cipularang, saudara. Ada banyak bukit yang harus di-cut di situ. Kenapa, saudara? Karena kita mau bikin jalan yang lurus, saudara, yang tidak membahayakan, yang tidak bisa yang membuat tidak nyaman, itu kita cut di situ, saudara. Saudara, apakah gunung kehidupan yang saat ini sedang ada dalam kita? Gunung kehidupan itu paling utama adalah kesombongan. Adakah kesombongan atau self-righteous, kita ngerasa diri paling benar, atau kita ngerasa diri bisa hidup tanpa Tuhan? Kita semua yang kita dapatkan adalah karena jerih lelah kita dan lain sebagainya. Kesombongan yang membuat kita akhirnya tidak bisa menyambut uluran tangan Tuhan yang ingin melawat kita. Saudara, ini harus diruntuhkan, kesombongan itu. Contoh, saudara, kesombongan ini bahaya banget. Kesombongan akan menghalangi pemakaian Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kisah raja-raja ada namanya Raja Saul, raja pertama Israel, dan Raja Daud, raja yang paling terkenalnya Israel. Apa yang membedakan mereka? Kalau saya hitung-hitung, dosa mereka jauh lebih parah dosanya Daud. Dosanya Saul adalah dia mempersembahkan korban tanpa tanya-tanya sama Nabi. Tetapi dosanya Daud secara kelihatan mata adalah dia berzina, dia membunuh, dia bikin cerita-cerita bohong. Sampai akhirnya benar-benar licik sekali, saudara. Tapi tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Kenapa Tuhan tetap pakai Daud sedangkan Alkitab katakan menolak Saul, Tuhan menolak Saul? Karena saat itu mereka mengalami teguran. Daud mengalami teguran dari Nabi Nathan.
Dan begitu dia ditegur, dia langsung bertobat. Dia langsung tersungkur mengaku dosanya, membuat mazmur, mengakuinya di hadapan jemaat dan di hadapan bangsa. Karena semua mazmur itu bisa dibaca semua orang. Saudara, menyatakan betapa menyesalnya dia. Dan dikatakan boleh tahtaku boleh diambil, seluruh kehormatanku boleh diambil, nama baikku boleh diambil. Tetapi satu yang gak bisa, aku gak pengen diambil daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Itu permohonannya, kerendahan hati. Tetapi Saul di saat dia ditegur oleh Nabi Samuel, dia bukannya merendahkan diri, dia malah tarik jubahnya Samuel dan berkata, aku akui aku memang berdosa. Tapi paling tidak tunjukkanlah hormat kepadaku. Ayo balik sama-sama aku menghadap bangsa ini. Dan saudara, kesombongan itu yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mau cari orang yang rendah hati untuk Tuhan campur tangan dan bekerja. Orang yang cukup rendah hati sehingga di saat Tuhan melakukan karya yang ajaib dalam hidupnya, dia gak bisa bilang ini karena aku, ini karena hebatnya aku. Semuanya karena semata-mata karena Tuhan. Yang ketiga, untuk mengalami personal revival, ada tanah bengkok dan licin yang harus diluruskan. Dikatakan ayat 4, setiap lembah harus ditutup. Fill ya. Setiap gunung dan bukit diratakan, di-cut. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara, lebih enak. And the crook shall be made straight. Yang bengkok-bengkok saudara dibuat lurus saudara. Di dalam bahasa aslinya ada dua pengertian untuk crook ini saudara. Yaitu bukan hanya bengkok tapi juga licin. Adakah jalan-jalan yang licin yang saudara alami sekarang? Yang mungkin bukan dosa, tetapi itu sangat potensi menjatuhkan saudara. Itu sangat potensi, itu jalannya licin banget. Itu jalannya bengkok banget, saudara bisa kehilangan arah. Kalau saudara teruskan, mungkin itu bentuknya adalah hubungan yang salah. Mungkin itu adalah pekerjaan yang mungkin memaksa saudara harus kompromi sedikit demi sedikit saudara. Dan yang lain sebagainya saudara. Saya mau katakan, itu jalan licin. Saudara harus balik arah, luruskan jalan. Bikin jalan yang lurus saudara, sehingga saudara tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang membangun hubungan saudara dengan Tuhan, mana yang enggak, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak. Bagi anak Tuhan, masalahnya bukan dosa enggak dosa lagi, tetapi apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Yang keempat saudara, dikatakan setiap lembah harus ditutup. Fill, setiap gunung dan bukit diratakan, di-cut. Tanah yang berbukit menjadi tanah yang rata, yang kruk, yang bengkok diluruskan. Dan yang terakhir, yang keempat, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and the rough places plain. Kalau bahasa Inggrisnya artinya, dan tanah yang berlekuk-lekuk atau bumpy saudara, yang berbatu-batu, yang gak mulus, yang gak licin, harus dilicinkan. Ini namanya proses memuluskan saudara. Kalau di dalam jalan raya itu namanya di aspal mungkin saudara ya, supaya mulus saudara. Karena Tuhan nggak pengen kita cuma sampai puas, sampai sekedar nggak berdosa doang, tapi Tuhan pengen punya hubungan yang mulus dan intim dengan kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada anak rohani saya yang dulu murid saya di Petra, dia datang lagi setelah menikah. Dan dia ternyata jadi pengusaha travel agency. Dulunya agak nakal nih anak saudara. Ya gaul nakal-nakal remaja lah, karena dia punya geng perempuan saat itu saudara di sekolah itu. Lalu tiba-tiba dia datang, dia udah jadi pengusaha travel rohani ke Israel dan diminta saya menjadi pembimbing rohani di salah satu travel wisatanya. Lalu waktu ngobrol-ngobrol dia katakan seperti ini, Kak, saya masih ingat apa yang kakak sampaikan waktu dulu kami lagi nakal-nakalnya. Apa itu? Waktu kita tanya, ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini dosa nggak, itu dosa nggak. Pertanyaan itu banyak banget kami lontarkan. Kakak jawab seperti ini, kenapa? Dek, kenapa kalian suka banget bermain di ujung jurang, di tepi jurang? Mungkin itu nggak dosa, tetapi itu nyaris ujung jurang. Saudara, itu daerah abu-abu. Tetapi itu gampang banget jatuh dalam dosa. So saya mau katakan, di masa muda kita, bikin garis tegas antara dosa dan gak dosa, lalu posisikan dirimu sejauh mungkin, jangan bermain-main di daerah batasan itu, di daerah garis itu. Sejauh mungkin mendekat ke arah Tuhan.
Goal hidup saya bukan hanya sekedar tidak berdosa. Goal hidup saya adalah memiliki keintiman dan hubungan yang mulus dan intim dengan Tuhan. Amin saudara. So ini dia. Apa itu area abu-abu? Mungkin itu gosip, mungkin itu hobi, dan yang lain sebagainya saudara. Ada 4. Kalau lembah harus diisi. Kalau gunung harus diratakan. Kalau dia itu jalannya berbelok-belok, diluruskan. Kalau jalannya nggak rata, kasar, dia harus dimuluskan, dilicinkan. Dengan demikian kita menyiapkan jalan bagi Raja segala Raja. Pertanyaannya saudara, kalau kita mau mulai dari mana? Saya tadi katakan ini bukan sekedar tahapan. Tetapi ini hal-hal yang harus dilakukan. Kalau saudara tanya, mulai dari mana? Mulai dari mana Pak Tommy? Saya mau katakan, mulailah dari gunung yang harus diratakan. Ilmu teknik sipil berkata seperti ini. Gunung harus dipotong lebih dulu supaya lembah bisa diisi. Saudara itu gunung lembah. Kalau kita udah potong gunungnya, kita punya modal, punya bahan material untuk menimbun atau mengisi lembah. Kalau saudara mau tanya, mulai dari mana Pak Tommy? Mulai dari bertobat dari kesombongan kita. Gunung itu harus kita runtuhkan. Dan tepat sekali 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Apa yang mereka lakukan? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Itu cut the mountain. Berdoa dan mencari wajahku. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka, katanya ini akibatnya. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Saudara lakukan ini. Ada 5 area yang akan kita bicarakan sepanjang tahun ini. So get excited saudara. Ada 5 area yang harus mengalami personal revival dalam kehidupan kita. Saya sebut itu 5F. F yang pertama namanya faith. Faith. Kita harus mengalami personal revival di dalam faith-nya, dalam imannya kita. Yang kedua kita harus mengalami personal revival dalam F yang kedua yaitu family, keluarga. Kemudian yang ketiga kita harus mengalami personal revival dalam hubungan persahabatan atau komunitas kita, friends. Dalam friendship kita. Yang keempat kita harus mengalami personal revival juga. Apa gunanya saudara punya friends tetapi hidup sakit-sakitan saudara? Fitness yang keempat. Mengalami personal revival dalam fitness. Yang kelima adalah kita mengalami personal revival di dalam finance atau keuangan. Saudara coba aplikasikan dalam 5 hal ini. Kenapa? Karena gak mungkin kita ngalamin personal revival tetapi roh kita saja yang bergairah sama Tuhan. Tetapi keuangan kita hancur, rumah berantakan, hubungan persahabatan jadi jauh dan lain sebagainya. No saudara, Tuhan ingin memulihkan, melawat seluruh area kehidupan kita. Karena itu kalau kita pengen mengalami hal ini, maka kita harus melakukan. Tanya, pertama, apakah lembah, bukit, lembah yang harus diisi, bukit yang harus dipotong, jalan berbelok yang harus diluruskan, dan jalan yang gak rata yang harus engkau persiapkan di dalam imanmu? Apakah lembah, bukit, jalan berbelok dan tidak rata dalam familymu yang harus engkau persiapkan untuk menyambut lawatan Tuhan? Adakah lembah, bukit, jalan berbelok dan jalan gak rata di dalam friendship atau komunitasmu? Adakah lembah, bukit, jalan berbelok dan gak rata dalam kesehatanmu? Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Pola makan, pola tidur, pola istirahat kita yang harus kita beresin saudara. Adakah lembah, bukit, jalan berbelok dan jalan gak rata di dalam penggunaan keuanganmu, finance-mu? Faith, family, friendship, fitness dan finance ini saudara. Identifikasi. Kenapa? Karena revival dimulai di saat orang sadar. Lalu dia merendahkan diri dan bertobat. Dan Tuhan akan lawat, Tuhan akan pulihkan. Dengar baik-baik saudara, ini awal tahun. Saya perkatakan dengan iman bahwa tahun ini engkau akan mengalami kebangkitan di dalam imanmu. Tahun ini engkau akan mengalami kebangkitan dalam keluargamu. Tahun ini engkau akan mengalami kebangkitan dalam hubungan persahabatan dan komunitasmu. Tahun ini engkau akan mengalami kebangkitan di dalam kesehatanmu, dalam tubuhmu. Tahun ini engkau akan mengalami kebangkitan di dalam keuanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Just start now. Mulai persiapkan jalan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan ini saudara. Kita sering banget menunda-nunda.
Tetapi jadikan saudara awal bulan ini, bahkan awal tahun ini, menjadi momentum kita memulai dan gak menunda-nunda lagi. Tuhan sudah tidak sabar ingin melawat kita. Tuhan tidak sabar ingin memulihkan keadaan kita. Tuhan gak sabar ingin melakukan karya-karya yang ajaib sehingga banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kita. Tetapi mari kita persiapkan diri saudara. Mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda lagi saudara. Mulai dari sekarang. Apakah gak cukup kita ngalamin hal-hal yang buruk akibat kematian rohani atau akibat kekeringan rohani yang kita alami sekarang-sekarang ini? Tetapi kenapa nggak mau berubah? Keluaran 8 ayat 9 sampai 10 saat itu Musa berkata kepada Firaun. Saat itu Musa meminta Tuhan mendatangkan tulah. Karena Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dengan keras kepalanya tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu lepaslah tulah. Dan salah satu tulah yang paling terkenal adalah tulah katak. So katak memenuhi seluruh Mesir saat itu. Mereka mau minum mungkin lompat katak ke cangkir mereka. Mereka mau makan lompat katak di piring mereka. Mau mandi lompat katak, ada katak di dalam bak mandi mereka. Semua benar memenuhi seluruh Mesir. Nggak enak banget. Lalu Musa datang berkata kepada Firaun, Keluaran 8 ayat 9. Kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku katakan kepadaku, bila atau kapan aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan untuk rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Tuhan menawarkan, lewat Musa menawarkan, kapan ini katak-katak mau kusingkirkan? Kapan hidupmu mau kupulihkan? Tapi tahu Kak, ayat 10, katanya, besok. Lalu kata Musa, jadi seperti katamu itu supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Allah kami. Saudara, kalau engkau udah ngalamin kesusahan, gak enak banget. Kalau ditanya, kapan engkau mau untuk aku pulihkan? Jawabannya harus sekarang. Now. Sekarang. Tapi Firaun malah berkata, besok. Kenapa? Emang ini ternyata udah jadi karakternya dia, penundaan. Sehingga akhirnya dia menunda-nunda untuk taat sampai Tuhan nunggu 10 tulah. Sampai akhirnya tulah yang paling puncak. Dia ngalamin kesusahan sendiri akibat gak taat sama Tuhan. Akhirnya sampai anak sulungnya meninggal. Baru dia mau taat sama Tuhan, saudara. Saudara, saya mau katakan jangan tunda-tunda. Tuhan rindu melawat engkau. Alami revival. Dimulai dari personal revival hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Tapi biar firman ini benar-benar ditangkap oleh umat-Mu sebagai sebuah bukan hanya prinsip-prinsip kebenaran, tetapi ini benar-benar sesuatu yang menggedor zona nyamannya kami. Iblis telah menipu kami sekian lama, membuat kami nyaman dalam kondisi ini Tuhan. We are settled for less Tuhan. Kami benar-benar udah puas dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal rencana Tuhan adalah sungguh besar. Di dalam iman kami, di dalam family kami, di dalam fitness atau kebugaran kesehatan kami, di dalam friendship hubungan kami, dan di dalam finance, dalam keuangan kami. Tuhan ingin melawat kami. Tetapi kami terlalu nyaman. Hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami mulai proyek kebangkitan ini, proyek revival ini. Untuk meruntuhkan, untuk memotong gunung kehidupan kami, gunung kesombongan kami. Untuk mengisi lubang-lubang rohani dalam kehidupan kami. Untuk meratakan jalan yang berbelok-belok dan licin dalam hidup kami. Dan untuk memuluskan jalan-jalan yang bergelombang, bergejolak dalam hidup kami. Area abu-abu dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam radikal kepada Tuhan. Hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau hidup hanya karena perkataan Tuhan saja. Bukan kata dunia atau bukan karena pemikiran kami yang kami anggap baik saja Tuhan. Hari ini lawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara yang ingin mengalami Tuhan, Kau letakkan tangan kananmu di dadamu. Hari ini saya mau berdoa-doa yang sederhana buat kita semuanya. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let the construction begin. Biarlah proyek persiapan jalan bagi lawatan Tuhan, bagi kebangunan rohani ini dimulai dari kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan aku katakan, mereka gak akan pernah sama lagi. Tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah online hari ini. Lakukanlah firman Tuhan yang kita telah dengar, agar setiap pribadi mengalami kebangkitan. Kini saatnya kita berikan persembahan
sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Mari kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kau sendiri yang sudah berbicara kepada kami. Hamba mengucap syukur untuk persembahan yang kami dapat berikan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Berkati, sucikan dan kuduskan jemaat Tuhan. Dan ketaatan mereka Tuhan, Engkau yang memperhitungkan dan Engkau buat mereka semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami tetap percaya bangsa kami ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam pengawasannya Tuhan, dan kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur. Saudara yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa anugerah Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.